Gue pengen kita sama-sama jadi Ibrahim alaihissalam. Gue pengen kita sama-sama jadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuang rasa kepemilikan kita terhadap sesuatu. Bukan sesuatu itu yang kita buang, tapi rasa kepemilikan kita terhadap sesuatu. Kalau misalkan kita berdoa di umur 10 tahun, ya Allah saya pengen punya rumah. 10 tahun kemudian kita dapat rumah di Harvest Moon. Bukan yang ini ya Allah. Doa lagi. Ya Allah, saya pengen rumah ya Allah karena selama ini saya hidup atapnya adalah langit dan lantainya adalah kardus bembeng. Masih ada coklatnya lagi ya Allah. Akhirnya 20 tahun kemudian dikasih sama Allah rumah. Gak pakai kardus bembeng tapi kardus Indomie. Akhirnya dia doa lagi. Ya Allah, bukan yang kayak begini ya Allah. Saya pengen rumah beneran ya Allah. Dapat rumah beneran. Selang 1 tahun rumah itu, kemudian dia dimimpin sama Allah 3 kali berturut-turut. Jadiin rumah kamu adalah rumah ibadah. Dengan dasar keyakinan itu dijadiin rumah ibadah. Yang kita impikan bertahun-tahun hilang. Karena apa? Kesadaran kita bahwa itu bukan milik kita tapi titipan. Bayangkan kita menjadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang doa bertahun-tahun pengen banget punya anak. Ketika punya anaknya disuruh sembelih. Yang hari itu dibunuh bukan Ismail alaihissalam, tapi yang dibunuh adalah rasa kepemilikan Ibrahim atas Ismail. Itu yang pengen kita bunuh hari ini. Kepemilikan kita, dan Ismail itu di kita boleh jadi harta, boleh jadi jabatan, boleh hari ini keunggulan yang kita punya, boleh jadi hari ini yang kita punya, dan itu semua adalah titipan. Dan kita pengen tumbuh semacam itu karena berapa banyak sih orang-orang yang mendewa-dewakan duit. Dewa banget kan duit. Bahkan ada salah satu politisi bernama Charles Obo. Ketika dia meninggal, dia berpesan sama keluarganya, wahai keluargaku, ketika aku meninggal, tolong sogok Tuhan dengan uang yang ada, yang punya aku sekarang. Sogok Tuhan. Aku pengen mendapatkan VIP di mahkamahnya Tuhan saat itu. Bahkan Tuhan pengen disogok dengan uang. Yang total itu berapa? 76 juta atau 76 miliar juta. Karena dia pengen, dan duit itu dia dari hasil usaha dia. Berapa banyak orang yang hari ini mendewakan jabatan. Gue kakak kelas nih, gue ustadz nih, gue aktivis feminis nih, gue ini nih. Jabatan itu kita banggakan. Ini tangan gue kuat banget nih. Kalau suatu saat Tuhan ambil tangan kita, yang Tuhan ambil tuh bukan, tapi rasa kepemilikan kita terhadap apapun. Bahkan pada sesuatu yang itu tumbuh atas rahim istri kita, kalau diambil kita harus ikhlas. Sebegitunya Nabi Ibrahim ngajarin kita. Mungkin kalau itu terjadi pada kita sekarang, ada juga orang yang ngakal-ngakalin agama kan. Kalau misalkan kita nyembelih kambing, nanti kita di Siratul Mustaqim naik kambing. Kalau begitu gue nyembelah NMAX aja lumayan bisa lenos sedikit, remnya non ABS lagi. Nggak bisa kita akal-akalin. Karena kan ketidaklogisan itu selalu terjadi. Contoh, bit putih. Nanti di akhirat itu jembatan Siratul Mustaqim itu tajamnya kayak rambut di belah 7, bener kan? Pertanyaan kita, adakah teknologi yang bisa mengukur itu? Pertanyaan kita, mampukah kaki kambing yang besarnya 3 jari itu lewat di tali yang setipis itu? Yang dalam beberapa riwayat dijelaskan kaki kita ketika nginjek itu robek. Kok kaki kambing bisa lewat situ? Kok seolah-olah Tuhan nggak logis nyiptain agama ini? Di situ nilai belief, kepercayaan harus melampaui itu semua. Satu cerita yang pernah gue ceritain waktu itu, kayak suatu waktu Nabi lagi berdakwah. Gue pernah ceritain ini ya di pertemuan ketiga apa keberapa. Nabi lagi berdakwah, terus Nabi ngomong, di akhirat nanti manusia bakal dibangkitkan dari kuburnya. Orang-orang yang beriman ngedengerin takbir Allahu Akbar, semangat jihad, semangat hidup, semangat ibadah. Tapi bajingan Quraisy saat itu, ada 2 orang kafir Quraisy sama Al-Ash bin Wa'il sama Ubay bin Ka'ab. Dia pulang ke rumah, dia cari kuburan tua, dia ambil pacul, dia gali, dikumpulin tulangnya, ditunjukin ke Muhammad. Hai Muhammad, tulang yang semacam ini yang bilang bakal dibangkitkan. Ngaco kamu Muhammad, innaka anta majnun, gila kamu Muhammad. Dongeng apa yang hari ini kamu sampaikan? Matahari 1 jengkal. Jangankan sejengkal, matahari di depan situ aja kita udah angus. Tapi kadang-kadang semacam muncul, kamu bilang aku itu seperti matahari, menghangatkan dan menenangkan. Tapi kamu lupa
Kalau aku matahari, setiap yang mendekat akan buta, setiap yang mendekat akan terbakar. Aku nggak ingin kamu jadikan ini sebagai matahari. Digambarin di Yaumul Masyar itu matahari segini loh. Logis kan? Berapa banyak sesuatu yang gak logis yang gak bisa kita nalarin, sehingga kita gagal reasoning, gagal nalar. Tapi di situ ada satu ayat yang bunyi wadorobalana matala wa nasiya khalqah, dan dia memberi perumpamaan kepada kami wa nasiya khalqah, dan dia melupakan bagaimana proses penciptaan segalanya. Qala, dan dia berkata sekaligus bertanya, man yuhil izam wa hiya ramim, siapa yang menghidupkan tulang berulang begini sedangkan dia telah bercampur dengan tanah? Kul, katakanlah ya Muhammad, yuhi haladi yang syaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah ya Muhammad, yang menghidupkannya ialah Allah yang memproduksinya pertama kali, dan itu bagi Allah sangat mudah, dan Allah itu bi khalqin alim, tahu tentang apa yang Allah ciptakan. Keadaan semacam itu yang perlu kita rasakan hari ini. Keadaan di mana kita percaya bahwa semuanya adalah titipan. Pulang dari sini, telinga kita ada, cuma Tuhan cabut pendengaran kita. Kita mau ngomong apa? Tidak ada jawaban yang paling tepat selain ikhlas. Kalau pulang dari sini tiba-tiba Tuhan ambil nyawa kita, jangan kira nyawa Yazid, nyawa itu. Artinya kita kembali kepada kemampuan bahwa segalanya adalah titipan, dan kita bisa menjadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Diambil titipan itu, diambil semua yang ada dalam diri kita, sehingga kita sadar bahwa hidup adalah tumpukan tragedi dan tragedi yang menjadikan kita lebih bijak lagi soal itu. Kemarin gua ngomong kan ya soal buat orang miskin hidup adalah tragedi, buat orang kaya hidup adalah komedi. Karena orang kaya bisa melakukan apa aja, bahkan ketika orang kaya dia mencoba menyogok Tuhan. Bukankah itu komedi, saudara-saudara? Itu komedi banget. Dan kebiasaan orang miskin adalah mengantri. Kalau lu masih ngantri, berarti lu masih miskin. Isi bensin, lu masih ngantri, miskin. Kalau lu kaya, lu bikin sendiri, bensin di depan rumah lu. Kalau lu kaya, lu gak mungkin ngantri martabak. Lu suruh tukang martabak datang ke rumah lu. Karena mengantri adalah kebiasaan orang miskin. Dan kita mau jadi hidup kita apa? Kita mau jadi hidup kita komedi, kita mau jadi hidup kita tragedi? Itu sesuai jiwa apa yang ada dalam diri kita. Jiwa kaya apa jiwa miskin? Sehat itu bukan soal fisik, tapi soal mental. Kaya itu bukan soal fisik, tapi soal mental. Kalau mental udah kaya, semuanya kaya. Makanya tadi gue kutip satu cerita soal ketika keluarganya jatuh miskin, ditanya sama anak kaya, berapa lama kita akan seperti ini? 40 hari. Setelah itu kita akan kaya ya? Tidak, kita akan terbiasa. Kita pupuk mental-mental semacam itu. Dan gue rasa kita akan tiba pada satu keadaan seperti itu kalau kita mulai gunakan cara berpikir kita dengan begitu baik. Kita nggak berani melakukan itu di luar laut, karena kita ada dalam keadaan acismus. Gue kemarin ngejelasin ini depan, dalam keadaan dimana kita berpura-pura tidak tertarik padahal kita tertarik. Kita ada dalam keadaan dimana kita sebenarnya mau, cuma kita pura-pura nggak mau. Kita ada dalam keadaan ingin, tapi kita pura-pura tidak ingin. Itu yang membuat kita akhirnya membohongi diri kita sendiri. Dalam filsafat, kalau kita udah berani bohongin diri kita sendiri, kita akan bohongi orang lain. Kalau kita udah nggak mau mencintai, kalau kita mau mencintai orang lain tanpa kita mencintai diri kita sendiri, kita mau mencintai orang lain, boleh jadi cinta itu akan membuat kita nggak mencintai diri kita sendiri. Makanya gue kemarin di rumah tuh pengen banget ngupas tuntas soal cermin, membutuhkan cermin untuk tahu bahwa dia adalah cermin. Gue pengen, itu sebenarnya poin yang pengen banget gue sampaikan soal rasa ikhlas, sama soal kita mengetahui kadar kita mengetahui kemampuan kita mengetahui bahwa kekurangan ini bisa kita penuhi dengan segala aktivitas harian kita. Bahwa lu belajar sama siapa aja bisa, lu ngambil ilmu dari apa aja bisa. Kita punya kemampuan tadabbur. Dan gue pengen di Kadar Kopi di episode 2, di volume 12 ntar ada RTA, Rihlah Tadabbur Alam. Mungkin tempatnya ntar di Bogor atau mungkin tempatnya di Kerawang. Cuman gue di Kerawang pengen, cuman ngeri panas doang jujur. Karena tempatnya terlalu kayak gitu.
Dan gue pengen nanti mungkin di episode ke 10-11 gue pengen kadar kopi kita bedah film. Jadi kita nonton satu film Oscar kemarin tuh misalkan apa? Parasit. Iya, keren banget ini bedah. Parasit kita bedah, terus gue pengen dengerin POY, point of view. Apa poin yang lu bisa sampein? Ntar kita bongkar gitu semuanya. Juga gue pengen kadar kopi gue pengen buat semeriah mungkin lah. Karena meriah itu bukan soal berapa banyak jumlah kita, tapi yang penting kita punya selebrasi masing-masing kita dalam kadar kopi. Gue nggak tahu napasnya sampai kapan, tapi gue pengen itu tetap hidup meskipun sekarang. Gue pengen forum semacam ini adalah forum yang nggak bakal mati meskipun beragam macam itu udah berganti. Gue pengen ini adalah yang kita ingat 15 tahun, 10 tahun ke depan. Dan yang terpenting adalah gue pengen kita menjadi sahabat dalam berpikir. Kita mungkin nggak pernah jalan-jalan bareng, nggak pernah ngopi bareng, kita nggak pernah main keplak-keplakan bareng, tapi kita pernah duduk bersama untuk membahas pikiran, untuk berpikir, untuk merenung. Seenggaknya kita pulang dari sini ada PR yang kita bawa. Dan kalau bisa sih besok-besok kalau ada kata-kata yang gak lu paham, jangan cuma jiping, ngaji kuping, tapi lu catat. Kayak tadi kan kalau misalnya gua ngomong filologi, ada yang gak tahu dicatat apa sih filologi. Kalau kamu ngomong apa tadi misalnya kayak latih pikir lateral, antismus, lateral thinking, lu baca ntar sejarahnya Edward de Bono, seorang dokter psikolog. Sebenarnya itu penting banget ya. Karena kalau jiping tuh lu besok bakal lupa. Emang bener kata hadis Nabi, pun alim, jadi orang alim. Saya nggak sanggup Nabi pun muta'aliman, jadi orang yang belajar. Saya malas belajar Nabi pun samian, jadi orang yang mendengar. Saya nggak bisa juga pun muhibban, jadi orang yang cinta. Saya nggak mau cinta, nggak mau dengar fala takun qamis, jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Nggak pada 4 ini. Terus lu kita sampai pada fase mana? Semua ilmu ada kok di Google. Ini tinggal gimana hati kita melihat semesta ini dengan hati dan pikiran kita. Hidup arloji semesta. Hidup arloji semesta. Terus juga ada Tepuk tangan untuk kita semua. Bahasa kita follow